Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzim Azain, salah satu mahasiswa PJ CPAI IAIN Cirebon yang kali ini bertepatan dengan semester 3 dan akan mencoba membahas tentang qawaidul usuliyah, tentang qat'i dan dhanni, mantuk dan mafhum, am dan khas, mutlak dan muqayyad. Dalam hal ini adalah untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah usul fikih. Langsung saja kita mulai dari pembahasan tentang qat'i dan dhanni. Kata qat'i berasal dari qata'a yaqta'u qat'an, yang berarti memotong atau memisahkan. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan akal, berarti meyakini. Jadi meyakini atau yakin. Secara bahasa, yang dimaksud dengan dhanni tadi qat'i, sekarang dhanni. Dhanni adalah perkiraan, persangkaan antara benar dan salah. Adapun dhanni menurut kesepakatan ulama adalah dalil ayat atau hadis yang menunjuk pada suatu makna yang mengandung pengertian lain. Contoh, pada Quran surat An-Nur ayat contoh, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali cambukan. Jadi kata-kata mi'ata jaldah itu sudah qat'i, pasti, tidak bisa dirubah-rubah lagi, atau memang yakin bahwa tersebut adalah 100 dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Contoh yang adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu, tidak boleh menikah dengan menahan diri mereka 3 kali quru'. Ayat tersebut tidak bersifat qat'i tetapi dhanni, karena kata quru' pada ayat tersebut dapat berarti suci dan dapat juga berarti haid. Tidak dapat dipastikan yang mana yang dimaksud karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup yang mendukung salah satu ulama. Dari salah satu ulama, kata quru' tidak ada yang menetapkan itu bermakna haid atau bermakna suci. Selanjutnya adalah mantuk dan mafhum. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan itu sendiri. Mafhum secara bahasa berarti yang dipahami. Mafhum adalah makna atau hukum yang ditetapkan tidak dari yang dikatakan. Artinya teks-teks Al-Quran atau hadis tidak hanya mengeluarkan dari teksnya saja, tetapi juga dapat mengeluarkan hukum dari kepahaman teks Al-Quran atau hadis tersebut. Misalnya, contoh, fala taqul lahuma uffin, artinya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, kepada kedua orang tua, perkataan ah. Ayat ini secara mantuk melarang berkata ah atau berkata kasar kepada kedua orang tua. Selain itu, secara mafhum ayat ini juga melarang memukul, mencaci dan menyakiti kepada kedua orang tua. Berkata saja yang kasar tidak boleh, apalagi sampai terdapat perbuatan fisik yang di situ sampai memukul
menyakiti orang tua, maka kepahamannya atau mafhumnya itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang am dan khos. Am menurut bahasa ialah cakupan suatu lafaz, baik lafaz atau lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Contoh, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Lafaz al-bai'a dan ar-riba keduanya adalah isim mufrad yang ditakrifkan dengan al-jinsiyah. Oleh karena itu, keduanya adalah lafaz am yang mencakup seluruh satuan yang dapat dimasukkan. Selanjutnya adalah khos. Khos secara bahasa adalah lawan daripada am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjuk pada jenis atau menunjuk macam atau juga menunjuk arti perorangan ataupun isim jumlah. Singkatnya bahwa setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal itu adalah lafaz khos. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz yang khos menunjukkan pengertian yang qat'i yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jika lafaz itu berbentuk perintah, maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ayat tersebut secara tegas menunjukkan adanya perintah wajib melaksanakan sholat dan perintah mengeluarkan zakat, dan perintah tersebut bersifat khusus. Maknanya, selain sholat dan zakat tidak diperintahkan, hanya khusus pada lafaz sholat dan zakat saja yang diperintahkan. Selanjutnya adalah mutlak dan muqayyad. Kata mutlak secara bahasa berarti tidak terkait dengan ikatan atau syarat tertentu. Secara istilah, lafaz mutlak didefinisikan ahli usul fikih sebagai lafaz yang memberi petunjuk terhadap maudhu'nya atau sasaran penggunaan lafaz tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Contoh lafaz mutlak dalam nas dapat diamati dari lafaz raqabah yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 3. Ayat ini menjelaskan tentang kafarat dihar bagi suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya dengan memerdekakan budak. Ini dipahami dari ungkapan ayat, maka merdekakanlah seorang budak. Mengingat lafaz raqabah atau budak merupakan lafaz mutlak, maka perintah untuk membebaskan budak sebagai kafarat dihar tersebut meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin atau yang kafir. Maknanya mutlak, budak tersebut tidak harus mukmin ataupun tidak harus kafir, yang penting adalah budak. Secara bahasa, muqayyad berarti terikat, berbeda dengan am tadi, berbeda dengan lafaz mutlak tadi. Muqayyad berarti terikat, sementara secara istilah muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Misalnya ungkapan rajulun Iraqi, seorang laki-laki asal Irak, hamba sahaya yang beriman. Contoh firman Allah dalam surat An-Nisa, man qatala mu'minan fatahriru raqabatin mu'minatin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman atau yang mukmin. Kata raqabah dalam ayat ini memakai qaid dalam bentuk sifat, yaitu mukminah atau yang beriman. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan
hamba sahaya yang beriman, dan tidak sah apabila memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak yang tidak beriman. Sebab dalam kata tersebut lafadz raqabah telah disifati dengan lafadz mukminah, dalam artian dia sudah terikat dengan kata atau lafadz mukminah, tidak seperti yang di atas tadi mutlak hanya raqabah saja. Kalau hanya raqabah saja maka di situ bebas, baik itu raqabah atau hamba sahayanya adalah kafir atau Islam atau mukmin, ya, itu tidak menjadi masalah. Tapi dalam hal ini karena sudah ada persifatan mukminah, maka hamba sahaya yang menjadi syarat adalah betul-betul hamba sahaya yang harus beriman atau Islam. Demikian pembahasan saya tentang qawaidul usuliyah daripada pembahasan qawaidul usuliyah, yaitu qat'i dhanni, mantuk mafhum, amhos, mutlak, dan muqayyad. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.